apa kabar? Saya senang malam hari ini kita boleh kembali bersama-sama. Dengan rasa syukur kita boleh datang kepada Tuhan. Kiranya Bapak Ibu Saudara semua selalu dalam keadaan baik dan sehat. Malam hari ini kembali kita akan bersama-sama di dalam ibadah doa. Kita akan datang kepada Tuhan dengan rasa syukur. Kita mau memuji Tuhan, menyatakan setiap kebaikan Tuhan dengan pujian, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setiamu
Bapa yang di surga, Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur kesempatan indah pada malam hari ini. Kami boleh diberi kesempatan dan waktu untuk kami merendahkan diri di hadapan Allah. Kami bersyukur atas setiap kebaikan dan kemurahan. Ampunilah Tuhan akan setiap pelanggaran, cacat celah dan dosa kami. Kiranya Engkau terus akan memberikan pertolongan, memampukan kami untuk kami boleh mengikuti ibadah pada malam hari ini. Pimpin dan berkati dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Kita terus semakin hari semakin merasakan kebaikan Tuhan. Karena ada satu kekuatan di dalam Tuhan ketika kita boleh berharap kepada Dia. Mari kita akan bersama-sama menaikkan doa dan ucapan syukur kita untuk bangsa dan negara. Satu pujian, Kaulah harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Jangan lepaskan, Kaulah harapan
Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, pada kesempatan malam hari ini Tuhan, kami boleh merendahkan hati kami. Kami mau datang kepada Engkau dengan rasa syukur. Kami boleh melihat kebaikan Tuhan atas bangsa dan negara kami Indonesia. Dalam situasi pandemi yang tidak menentu dan membuat kami khawatir, kami bersyukur ada perlindungan proteksi Tuhan sungguh nyata di dalam hari-hari kami. Terima kasih untuk setiap orang-orang yang sakit sudah disembuhkan. Kami bersyukur untuk tenaga medis dan kesehatan yang terus berupaya untuk memberikan dan menolong bagi setiap anak-anak-Mu yang memerlukan pertolongan. Berkatilah Tuhan mereka senantiasa. Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami. Kiranya mereka terus boleh mendapatkan hikmat dari Allah dalam memimpin bangsa ini untuk menuju satu kebaikan, untuk membawa satu kedamaian bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami menyerahkan ke tangan kuasa-Mu Indonesia, boleh dipulihkan dari keterpurukan. Kami rindu Engkau ya Tuhan, terus akan berperkara dan terus memberikan kepada kami satu kekuatan untuk menikmati semuanya itu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kalau hal-hal yang terjadi menjadi satu peringatan di dalam kehidupan kami. Izinkan kami untuk kami boleh memperbaiki diri. Izinkan kami Tuhan dengan kesempatan yang ada untuk kami boleh memuliakan nama Tuhan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita semuanya terus senantiasa boleh melewati setiap hal, hari-hari yang baik Tuhan izinkan. Mari bersama kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya Pendeta Muda Willy Utomo. Pujian semusim berlalu akan mempersiapkan kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.
lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mohon pimpinan Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, kembali Tuhan kami anak-anak-Mu datang kepada Engkau, akan belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang ada di dalam hati kami akan memimpin menuntun kami untuk boleh mengerti apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kiranya kuasa Roh Kudus-Mu juga memberikan satu konsentrasi ketika kami boleh belajar akan kebenaran firman. Urapi Bapa kami semua untuk belajar kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya terus berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang baik, sehat, dan selalu berada dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Setiap orang, siapapun itu, baik hamba Tuhan maupun orang pada umumnya, pasti akan menghindari yang namanya permasalahan, pasti akan menghindari yang namanya penderitaan, kesakitan, kesusahan, tekanan, intimidasi, dan bahkan ancaman akan kematian. Dan pada saat ini ancaman akan kematian bisa terjadi kepada siapapun di antara kita karena virus atau pandemi corona yang terjadi pada saat ini masih belum dapat tertanggulangi, masih terus menyebar secara merajalela dan menyerang siapapun. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang namanya kesusahan, penderitaan, intimidasi tanpa kita undang pasti akan menghampiri kehidupan kita dan kita tidak akan bisa menghindar akan semuanya itu. Mau tidak mau kita harus menghadapinya sampai apa yang namanya kesusahan, penderitaan itu bisa kita lewati dan kita beroleh satu kemenangan dalam kehidupan kita. Baik orang beriman, baik orang pada umumnya, baik hamba Tuhan, pasti ketika penderitaan, kesusahan menghampiri kita tidak bisa menghindar dan kita harus menghadapi semuanya itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan iblis, ketika kita berbicara tentang karakter iblis pasti tidak akan senang ketika melihat ada orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan Kristus, ketika mereka menghadapi masalah ataupun ketika mereka tidak ada masalah. Iblis pasti akan mencoba menghancurkan, pasti akan mencoba untuk mematahkan atau memutuskan hubungan orang percaya dengan Kristus supaya mereka tidak lagi memiliki iman dan pengharapan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang namanya itu penderitaan, apa yang namanya kesusahan, apa yang namanya intimidasi, ancaman akan kematian tidak luput menyerang kehidupan Ayub. Kita semua tahu siapakah Ayub. Ayub adalah orang yang memiliki kualitas iman yang berkenan di hadapan Tuhan dan juga memiliki kualitas hidup yang juga berkenan di hadapan Tuhan. Kehidupan Ayub adalah kehidupan yang saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menghindari segala kejahatan. Dan kalau kita bisa melihat Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana karakteristik kehidupan Ayub dalam kehidupannya dan imannya, Ayub memiliki iman yang tidak hanya percaya. Ya, yang pertama yang bisa kita melihat definisi iman Ayub, yaitu Ayub memiliki iman yang tidak hanya percaya. Ayub memiliki iman yang lebih dibanding dengan orang-orang sezamannya. Definisi iman Ayub yang percaya dan takut akan Allah tercermin dalam kehidupannya. Dikatakan di dalam Ayub pasal 1 ayat yang pertama, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub
Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Iman Ayub memiliki nilai yang lebih dibandingkan orang-orang sezamannya, orang-orang di sekitarnya. Namun di sini kita bisa melihat di kemudian hari atau dalam perjalanan kehidupan Ayub, meskipun Ayub memiliki iman yang berkenan di hadapan Tuhan, Ayub memiliki iman yang lebih dibandingkan dengan orang-orang di sekitarnya, Ayub tidak luput dengan yang namanya penderitaan. Ayub tidak luput yang namanya tentang intimidasi. Ayub tidak luput dengan ancaman atau godaan si jahat yang ingin menghancurkan iman dan hubungannya dengan Kristus dalam kehidupannya. Mari kita mencoba melihat apa yang menjadi definisi iman dari Ayub. Yang pertama, Ayub adalah orang yang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Inilah yang menjadikan satu kehidupan Ayub berkenan di hadapan Allah. Iman dan kehidupan Ayub menghantarkan kehidupan Ayub berkenan di hadapan Allah. Kehidupan yang saleh, jujur, dan takut akan Allah bukan menunjukkan sikap hidup Ayub yang tidak berbuat dosa. Kehidupan Ayub yang saleh, jujur, takut akan Allah bukan menunjukkan atau membuktikan Ayub hidup tanpa dosa. Ayub pernah berbuat dosa. Ayub hidup di dalam dosa. Iya, tetapi Ayub membangun satu kehidupan yang selalu mencoba menyenangkan hati Tuhan. Ya, yang pertama yang bisa kita lihat bahwa Ayub memiliki iman yang berkenan di hadapan Allah. Rasa percaya kepada Allah ditopang dengan sikap kehidupan yang jujur. Rasa percaya kepada Allah ditopang dengan kehidupan yang saleh. Rasa percaya akan Allah ditopang dengan takut akan Allah dan menjauhi kejahatan, menjadikan kehidupan Ayub berkenan. Ini adalah satu kualitas iman Ayub yang dibangun oleh Ayub dibandingkan dengan orang-orang sekitar. Ya, kalau dibandingkan dengan kehidupan kita sendiri yang tahu bagaimana kualitas iman kita dibandingkan dengan kualitas iman yang dimiliki oleh Ayub. Lalu apa kelebihan iman Ayub lagi yang lain selain keiman Ayub yang berkenan di hadapan Allah? Yang kedua, iman Ayub berbuah kasih karunia, kekayaan. Ayub bisa dikatakan adalah orang yang paling kaya pada zamannya. Secara jelas kehidupan Ayub bukan gambaran kehidupan yang mengejar atau mencari kekayaan secara materi dalam kehidupannya, sehingga dikatakan kehidupan yang berkelebihan. Kedekatan dengan Allah, hidup saleh juga bukan merupakan kunci untuk mencari kekayaan bagi Ayub. Akan tetapi karena iman, takut akan Allah, dan saleh menjadikan segala sesuatu dalam kehidupan Ayub dijadikan berhasil, dan segala sesuatu yang dijadikan Ayub adalah dijadikan berkat dalam kehidupan Ayub. Dikatakan di dalam Ayub pasal 1 ayat yang ke-10 bagaimana iblis secara dalam aktivitasnya mengakui bagaimana Ayub itu sungguh diberkati oleh Allah dalam kehidupannya. Ayub pasal 1 ayat yang ke-10 mengatakan, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah engkau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Keberhasilan yang dimiliki oleh Ayub didasari karena iman percaya kepada Kristus. Inilah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa melihat pola kehidupan Ayub dalam membangun imannya. Iman yang saleh, iman yang berkenan di hadapan Allah, iman yang menjauhi kejahatan, iman yang memiliki kedekatan dengan Kristus, dan iman yang diberkati Allah. Apakah ini menjadi jaminan bagi Ayub untuk untuk terhindar dari permasalahan? Apakah ini menjadi satu jaminan bagi Ayub untuk terlepas dari permasalahan intimidasi si jahat? Ternyata tidak, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Meskipun Ayub memiliki iman yang berkenan di hadapan Allah, apa yang menjadi kekayaan dapat menjadikan solusi di dalam kehidupannya, tetapi ternyata iman Ayub tidak terlepas dari intimidasi dari iblis. Sebagai manusia pada umumnya tentu kita ingin menikmati hari-hari yang baik yang Tuhan percayakan. Baik kehidupan saya dan kehidupan Bapak Ibu Saudara kita pasti merindukan hari-hari baik yang Tuhan percayakan. Hari-hari baik yang kita rindukan adalah terbebasnya kita dari ancaman, terbebasnya kita dari serangan si jahat,
terbebasnya kita dari rasa takut dan khawatir, dan hidup dalam berkecukupan. Inilah hari-hari baik yang mungkin bagi semua orang atau kebanyakan orang merindukan akan hal ini. Salah satu cara untuk menikmati hari-hari baik, kita harus menguatkan kualitas iman, mengutamakan iman dalam kehidupan kita. Namun di sisi yang lain, kembali saya mengingatkan, apakah ketika kita beriman, ancaman, intimidasi, serangan dari si jahat akan meluputkan kita? Ternyata tidak, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di sisi lain, meskipun kita adalah orang yang beriman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus berjanji untuk melindungi dan menyertai kita. Kita tidak boleh takabur, kita tidak boleh sombong dalam hal iman. Belajar dari pengalaman Ayub yang hidupnya saleh, takut akan Allah, jujur, dan menjauhi dari kejahatan, tidak luput dari ancaman dan pengawasan si jahat supaya imannya dihancurkan. Bukan hanya imannya, kehidupannya dihancurkan. Iblis tidak senang melihat kehidupan Ayub memiliki iman yang berkemenangan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui kekayaan, karir, pekerjaan, kesehatan, dan bahkan orang terdekat pun Ayub diintimidasi. Bagaimana iblis menghalalkan segala cara untuk menghancurkan kehidupan Ayub. Dikatakan di dalam Ayub pasal 2 ayat yang ke-9, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Bagaimana orang terdekat pun dipakai atau dirasuki oleh kuasa si jahat supaya menggerogoti iman Ayub, supaya Ayub mengingkari imannya, supaya Ayub meninggalkan imannya. Ketika kita mengetahui, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehidupan Ayub yang tidak luput dari serangan si jahat, meskipun ia memiliki kualitas iman yang sempurna, menjadi suatu perenungan dan juga langkah konkret dalam situasi kondisi apapun. Sebagai anak-anak Tuhan harus memelihara iman dengan sungguh-sungguh supaya beroleh kemenangan. Menjadi satu tantangan tersendiri dalam situasi sulit pada saat ini. Memelihara kualitas iman, memelihara hubungan iman kita dengan Kristus menjadi tantangan tersendiri dalam kehidupan kita, untuk kita beroleh hidup berkemenangan. Belajar dari permasalahan atau kehidupan Ayub yang begitu luar biasa. Iblis menyerang kehidupan Ayub, namun orang iman hidup oleh kasih karunia. Ketika Tuhan mengizinkan kehidupan orang-orang beriman diserang, ketika kehidupan orang-orang beriman dijatuhkan, ketika Tuhan mengizinkan kehidupan orang-orang beriman berada dalam keterpurukan, tersungkur dalam satu permasalahan, janji Tuhan adalah selalu menyertai anak-anaknya supaya tidak binasa dan beroleh keselamatan. Janji Tuhan akan menyertai anak-anaknya supaya tidak binasa, namun beroleh satu keselamatan. Bukanlah tantangan yang mudah menghadapi permasalahan, menghadapi tantangan intimidasi seperti halnya permasalahan yang dihadapi Ayub. Bukanlah hal yang mudah. Bukanlah hal yang mudah. Tuhan Yesus menginginkan agar anak-anaknya tetap percaya dan setia. Seketika mungkin kita jatuh, namun Tuhan tidak membiarkan kita terus tersungkur dalam permasalahan. Tuhan akan bergerak, Tuhan akan menolong, Tuhan akan dengan tangannya sendiri menopang kehidupan kita supaya kita boleh bangkit kembali dari permasalahan-permasalahan yang ada dan berhidup dalam berkemenangan. Ayub memiliki satu kemenangan bersama Tuhan. Dikatakan di dalam Ayub pasal 2 ayat yang keempat sampai dengan 6. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia ada dalam kuasamu. Namun ada satu garis besar yang Tuhan pesankan, yang Tuhan ingatkan, hanya sayangkan nyawanya. Jiwa nyawa dalam kehidupan orang-orang percaya selalu ada dalam pemeliharaan Tuhan. Meskipun kita berada dalam situasi kondisi yang sulit,
nyawa dan jiwa kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Orang beriman akan hidup dalam kasih karunia. Meskipun seketika itu kita mengalami penderitaan, seketika kita mengalami kejatuhan, kita mengalami satu hal yang tersungkur, jangan sombong karena iman. Tetap rendahkan diri, rendahkan hati di dalam Kristus Yesus, mengakui otoritas Tuhan, supaya tepat pada waktunya Tuhan mengangkat kembali. Mazmur pasal 121 ayat yang kedua sampai 3 mengatakan, yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kita, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Ini janji Tuhan dalam kehidupan kita, yang bisa kita pegang, yang bisa kita renungkan, menjadi dasar doa dalam kehidupan kita malam hari ini, menjadi satu pengajaran untuk kita tetap bertekun di dalam doa, bertekun di dalam iman, menghadapi permasalahan apapun permasalahannya. Mari kita mencoba untuk bersatu hati, saling menguatkan di dalam Kristus melalui doa, iman, dan pengharapan. Segala sesuatu permasalahan dapat diselesaikan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan dan menguatkan kita semua, untuk kita boleh bersatu hati dalam menghadapi permasalahan yang ada. Kita akan berdoa dan mengakhiri setiap rangkaian ibadah pada malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan, sekalipun aku dalam lembah gelap. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama, bersatu hati di dalam doa, dan kita akan mengakhiri setiap rangkaian
ibadah doa pada malam hari ini, dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kembali Tuhan, kami anak-anak-Mu memohon di dalam tangan kasih dan kuasa. Pandemik masih terus berlalu, virus corona menyerang membabi buta tanpa melihat siapapun orang yang dihadapinya. Orang yang terjangkit akan terpapar, ia akan mengalami lemah fisik, dan kehidupannya pun juga akan mengalami rasa sakit. Dan jikalau ia bisa bertahan, ia akan hidup. Namun ketika imun itu menjadi lemah, kematian akan menghampiri. Kami tidak tahu, sekali lagi kami tidak tahu Tuhan, dari mana datangnya virus corona ini. Jikalau memang ini adalah kuasa dari si jahat untuk menggerogoti iman, untuk menyerang kualitas iman orang-orang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon Tuhan, biarlah anak-anak-Mu yang beriman di dalam Engkau beroleh kemenangan terhadap virus corona ini. Jikalau kami hidup pun karena kasih karunia Tuhan. Dan jikalau kami mati, kami beroleh kemenangan di dalam Kristus. Kami tetap memelihara iman di dalam Kristus. Tuhan berkati. Dan biarlah kiranya orang-orang pada saat ini yang sedang berjuang melawan virus corona, siapapun itu Tuhan, Engkau berikan kekuatan dan kesehatan untuk boleh menikmati hari-hari baik di dalam Engkau. Dan pada saat ini kami berdoa menyerahkan gereja-Mu, Gereja Baptis Indonesia Megachurch Pasar Kemis, dalam perjalanan kehidupan pelayanan yang saat ini harus off. Biarlah kiranya Engkau sendiri akan menolong, Engkau memberkati, Engkau menyertai di dalam segala hal yang dibutuhkan, di dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Jikalau saat ini Tuhan, hari-hari ini kami harus melakukan ibadah persekutuan melalui rekaman, biarlah kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, menumbuhkan iman kami, menumbuhkan kualitas iman kami, untuk kami tetap percaya dan bersandar kepada Engkau. Dan biarlah kiranya Engkau juga akan terus memberkati dari hari ke hari persekutuan Gereja Baptis Indonesia Pasar Kemis ini, untuk boleh hidup berkenan di hadapan Engkau. Tuhan berkati. Dan kami menyerahkan kehidupan jemaat-Mu Tuhan, satu persatu tanpa terkecuali. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan yang akan terus menolong. Jikalau mungkin ada di antara anak-anak-Mu yang sedang sakit, biarlah kiranya kesembuhan kesehatan yang datangnya daripada Engkau yang akan memberikan pemulihan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedih Tuhan hiburkan, dan biarlah kemurahan Tuhan yang akan terus menyertai. Dan mungkin juga Tuhan, kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu. Jikalau pada saat ini ada anak-anak-Mu yang terlilit utang, masalah keuangan, masalah keekonomian, biarlah kiranya Engkau yang akan memberkati, memberikan solusi dan jalan keluar, supaya kami terlepas dari jerat utang, supaya kami terlepas dari tanggungan-tanggungan yang ada. Jikalau itu sudah jauh-jauh hari kami menghadapi tanggungan ini Tuhan, mungkin karena kebutuhan-kebutuhan tertentu, di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kemampuan dan kekuatan untuk kami dapat menyelesaikan dalam setiap tanggungan yang ada. Tuhan Yesus, kami juga berdoa di dalam kasih-Mu, berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah bekerja, yang tetap bekerja, yang mungkin juga harus bekerja di rumah. Biarlah kiranya pekerjaan yang pada saat ini kami geluti, biarlah boleh mendapatkan proteksi, kekuatan, dan penyertaan daripada Tuhan. Kami boleh menikmati berkat-berkat daripada Tuhan, sehingga kami boleh terus hidup karena kasih dan kemurahan-Mu. Dan kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang berusaha, biarlah kiranya Engkau berkati setiap usaha yang ditekuni. Engkau terus tumbuh kembangkan. Jikalau saat ini mengalami kemerosotan, penurunan penghasilan, biarlah Tuhan terus akan berotoritas di dalam setiap usaha anak-anak-Mu. Berikan keteguhan, ketekunan dalam kami menjalani semuanya itu. Berikan kesabaran untuk kami tetap memandang kepada Engkau Tuhan, bahwa berkat akan terus tercurah yang datangnya daripada Engkau. Tuhan berkati. Dan pada saat ini kami juga berdoa di dalam tangan kasih dan kuasa-Mu, di dalam masa-masa sulit, di dalam masa-masa penuh tantangan, di dalam masa-masa bagaimana virus corona menyebar. Kami mengundang Engkau untuk terus hadir di tengah-tengah keluarga kami, memberikan damai sejahtera di dalam setiap rumah tangga anak-anak-Mu. Engkau memberkati, Engkau memberikan sukacita, Engkau memberikan ketenangan. Semakin hari kami semakin boleh bersatu melihat kebesaran Kristus, melihat tumbuh kembang anak-anak untuk mengenal Kristus. Tuhan berkati. Biarlah kiranya Engkau sendiri akan terus menolong. Dan kami juga berdoa Tuhan,
Kami menyerahkan Bapa untuk anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan. Berikanlah pekerjaan sesuai dengan bakat talenta yang dimiliki. Biarlah kiranya mereka boleh menikmati kemurahan Tuhan. Tuhan tunjukkan untuk mereka boleh bekerja sesuai dengan bakat talenta yang dimiliki. Yang harus menyelesaikan karya tulis dan harus diwisuda tahun ini, biarlah kiranya Engkau juga akan terus campur tangan, memberikan kepandaian, kecerdasan dalam kehidupan mereka. Yang juga harus belajar di rumah, mengalami kendala-kendala, baik itu dawai atau dejet, masalah kuota atau jaringan internet. Biarlah kiranya Tuhan memberikan kemampuan akan semuanya ini. Tuhan berkati, Tuhan terus akan tolong. Dan kami juga berdoa di dalam kasih-Mu Tuhan, Engkau juga akan terus memberkati, menolong di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah kiranya Engkau terus meneguhkan dan menguatkan iman pengharapan kami. Kiranya terus terpanjatkan, terus terpancar di dalam kasih Kristus. Kami terus berharap di dalam Engkau ada satu kemenangan. Tuhan, kami juga berdoa, kami memohon di dalam tangan kasih dan kuat kuasa-Mu. Ketika ada orang-orang yang ada di sekitar kami, mengulurkan tangan, memberikan belas kasihan mereka, menunjukkan cinta kasih mereka. Dan ketika kami belum bisa membalas setiap kebaikan dan kemurahan hati dan dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu yang sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kami, berkati mereka Tuhan. Berkati mereka sebagaimana mereka sudah memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah seru doa kami. Kami menyerahkan setiap anggota jemaat-Mu, setiap pribadi-pribadi anak-Mu untuk beroleh hidup kasih karunia di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah yang menjadi seru doa kami. Kami panjatkan di dalam kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita boleh mengakhiri rangkaian ibadah doa pada malam hari ini. Kiranya berkat dan kasih setia Tuhan terus menyertai kita semua. Haleluya, amin. Shalom.